Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah Nuraini dengan NIM 2188201074. Saya salah satu mahasiswa PBSI di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya video ini, saya akan menceritakan salah satu pahlawan wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Siapakah beliau? Tapi sebelumnya, apa kalian pernah memiliki pertanyaan khususnya wanita? Mengapa wanita sekarang memiliki hak yang sama dengan laki-laki dari segi pendidikan? Contohnya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di universitas ternama di Indonesia maupun di luar negeri. Bukan hanya itu, profesi yang identik hanya laki yang bekerja di sana. Yang contohnya nahkoda, pilot, profesi keamanan, tentara atau polisi, bahkan menjadi pemimpin sebuah negara. Profesi yang identik hanya laki yang bekerja di sana. Tetapi wanita sekarang terjun langsung di profesi itu. Bahkan wanita sekarang dipermudah untuk meraih cita-citanya. Sedangkan wanita di masa lalu hanya mendapatkan dua hak. Yang pertama, membantu orang tua, kedua, melayani atau membantu suaminya. Mereka mendapat pelajaran di rumah, bukan menulis atau menghitung, tetapi pelajaran pekerjaan di rumah. Contohnya menyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, dan lain-lain. Setelah dianggap dewasa, mereka akan menikah. Apa setelah menikah mereka mendapat pendidikan? Tentu saja tidak. Mereka akan melakukan hal yang sama sebelum mereka menikah. Bahkan wanita di masa lalu memiliki cita-cita tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Sangat berbeda, bukan? Mengapa ada perbedaan yang sangat amat jauh? Karena hak wanita sekarang sudah diperjuangkan oleh pahlawan wanita, yaitu R.A. Kartini. Siapa beliau? Mari mengenal dan mengetahui cerita singkat dari R.A. Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan derajat di Indonesia. R.A. Kartini lahir dengan Raden Ajeng Kartini Joyo Ardiningrat, lahir pada 21 April 1897 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, putra dari Aryo Condronegoro IV, salah satu bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari ayahnya memiliki keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan bila kita telusuri lebih ke atas, R.A. Kartini memiliki keturunan dari Kerajaan Majapahit. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, bukan berasal dari golongan bangsawan, tetapi dari anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kaur, Jepara. Dilihat dari silsilah keluarga Kartini, bukan tidak mungkin wanita di masa lalu yang mendapatkan pendidikan yang sangat amat bagus. Bahkan beliau sekolah di ILC. Setelah lulus, beliau melanjutkan di HBS Semarang. Tapi sayangnya tradisi saat itu anak perempuan usia 12 tahun harus dipingit. Anak perempuan yang sudah dipingit dilarang keluar rumah, termasuk sekolah, karena mereka harus menyiapkan dirinya untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Karena itu Kartini tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya. R.A. Kartini dipingit mengesampingkan kekecewaannya dengan cara menulis dan mencatat sejumlah catatannya berisi tentang pandangan hidup yang bisa kita contoh, jujur, pandangan besar, dan perilaku yang baik. Bahkan beliau saling bertukar surat untuk mempelajari tentang pemikiran baru dan menyampaikan keinginan tentang dunia pendidikan di daerahnya. Surat-suratnya kelak membuka bahwa dirinya memiliki gagasan yang begitu banyak untuk mengangkat derajat kaum perempuan di
Bumi Putra di internasional melewati pendidikan. Pada tanggal 8 November 1903 beliau menikah dengan Bupati Rembang. Namun sayangnya kesehatannya mulai menurun setelah melahirkan anak pertamanya pada tanggal 13 September 1903, dan itu menyebabkan beliau meninggal dunia pada tanggal 17 September 1903 pada usia 25 tahun. Meski harapannya untuk melanjutkan pendidikan tidak berhasil, gagal, tapi beliau tidak pantang menyerah saat itu. Beliau mencari banyak langkah untuk mendapatkan beasiswa, untuk memajukan dirinya dan wanita di sekitarnya dalam maju dengan pendidikan. Peluang terbuka saat pemerintahan Belanda mengumumkan politik kolonial baru pada September 1901 oleh Ratu Wilhelmina dalam sidang parlementer memproklamasikan kesejahteraan masyarakat yang dijajah di Hindia Belanda. Itulah cerita singkat dari pahlawan wanita kita, R.A. Kartini, yang mempelopori kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.